Amerika Serikat, dan Israel. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, kini kita akan langsung saja membahas terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir baik secara langsung di studio Semesta Universe ataupun melalui sambungan virtual. Ada Mahfud Siddiq, Pengamat Timur Tengah sekaligus Sekjen Partai Gelora, kemudian Dian Wernjurit, Dubes RI untuk Iran periode 2012-2016, dan nanti juga akan bergabung langsung di studio Universe Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Halo, selamat sore Pak Dian, Pak Mahfud, apa kabar? Selamat sore Mbak Sosa, selamat sore pemirsa. Baik, terima kasih. Dan kita juga akan menyapa narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada Ulta Levenia Nababan, Deputi 4 Bakom RI, dan kemudian ada Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB. Halo, selamat sore Mbak Ulta dan juga Kang Oleh, apa kabar? Sore Mbak. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya. Langsung saja kita akan mulai ya dialog kita pada sore hari ini terkait dengan rangkaian pemakaman dari Ayatollah Ali Khamenei ya. Ini sudah memasuki puncak acaranya, yaitu pemakaman akan dilangsungkan pada malam hari waktu Iran. Nah, kita tahu bahwa Indonesia sudah memutuskan untuk mengirimkan delegasi ya Pak Bapak dan juga Mbak Ulta ya. Menarik untuk dengar bagaimana nih update terkini perkembangan dari keberangkatan dari delegasi tersebut Mbak Ulta. Boleh di-share kepada kami apakah sudah berangkat dan bagaimana mungkin info terkininya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sesuai dengan schedule yang disampaikan Pak Muzan kita akan sampai. Jadi kita juga tunggu update besok Pak dan Bapak Negeri kita perkembangan terkini tentang keberadaan dan mana juga beliau di. Baik, jadi kalau sampai di detik kita berbincang dialog ini berarti belum ada informasi fix sudah terbang ya, kurang lebih seperti itu ya Mbak Ulta ya? Iya, kami betul-betul terinformasi bahwa kegiatan beliau akan dilakukan dan besok akan sampai di Iran. Baik, nah kalau begitu kami ingin juga membahas nih Mbak Ulta terkait dengan salah satu topik yang dibahas adalah perubahan keputusan pemerintah untuk mengirimkan delegasi dalam rangkaian acara prosesi pemakaman ya. Nah sebenarnya apa yang kemarin menjadi pertimbangan tiba-tiba di tengah rangkaian ini diputuskan untuk yang berangkat yakni adalah Menlu dan juga Ketua MPR. Padahal di awal sikap resmi dari pemerintah yakni Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa diwakili oleh Dubes RI di Teheran saja. Silakan. Baik Mbak Sosa, jadi kehadiran utusan khusus Presiden Prabowo Subianto tersebut membawa pesan diplomatik utama. Yang pertama dan yang paling penting yaitu pastinya penghormatan negara, simpati dan penghormatan resmi pemerintah Indonesia kepada rakyat Iran atas wafatnya Ali Khamenei. Lalu yang kedua yaitu strategis penegasan komitmen untuk terus memelihara hubungan persahabatan bilateral RI dan Iran dan juga menunjukkan lebih bebas aktif kita. Nah, terkait perubahan tersebut, pemerintah Indonesia tentu menghormati mekanisme dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Iran sebagai tuan rumah. Pesan Menteri Luar Negeri sama Ketua MPR Presiden itu adalah bentuk penghormatan terhadap tata krama diplomatik sekaligus mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menjaga hubungan bilateral yang telah terjalin selama puluhan tahun. Jadi perubahan tersebut tidak kesalahan di pihak kita menyesuaikan dan menghormati protokol dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, nah walaupun suaranya audio kita tangkap agak putus-putus ya di studio, tapi saya yakin kurang lebih sudah menangkap intinya ya. Saya boleh ke Pak Dian, boleh ditanggapi Pak implikasinya ketika ada perubahan delegasi di tengah rangka ini seperti apa sih? Kalau dari perspektif Anda sebagai seorang diplomat ya, panjang ya, silakan. Terima kasih, betul. Saya bicara sebagai diplomat ya. Maaf, tidak ada tujuan lain. Tujuannya demi Indonesia. Bahwa yang namanya penanganan, penetapan delegasi Indonesia untuk menghadiri upacara pemakaman Ali Khamenei buat saya ngawur banget ya. Saya harus jujur ngawur banget. Karena pemberitahuan sudah jauh hari. Secara protokol itu sudah bisa disiapkan kok. Bahwa ketika ada pemberitahuan dari kedutaan Iran di Jakarta, sudah harus dipikirkan siapa yang mendatang.
Tapi ini di tengah-tengah, tadi Mbak Sosa kan bilang, di tengah-tengah baru diputuskan. Akan dikirim Menlu dan Ketua MPR. Tidak ada urusan personal sama kedua tokoh ini. Tapi buat saya kok di tengah-tengah. Itu kan kayak main-main ya, menganggap remeh acara sepenting ini oleh negara yang bukan negara musuh loh ya. Tolong di situ tadi lihat kan ada Arab Saudi datang kok sebelumnya. Kita bukan musuh, kita dari 50 sudah punya hubungan diplomatik. Kita 58 tahun 58, maksudnya 1958, kita sudah punya perjanjian persahabatan. Dia sahabat kita, dia sama-sama di non-blok, sama-sama di OKI, sama-sama sekarang D8. Kita bukan tuan rumah sekarang. Kok menyusun sebuah delegasi ke upacara seperti ini aja kok baru disampaikan di tengah-tengah. Dari awal saya udah bilang ini udah ngawur, karena sudah tidak mungkin ikut di acara utama yang sudah di slotnya itu tanggal 3 sampai 5. Tadi kan Duta Besar Irannya bilang sudah tidak ada slot untuk delegasi diplomatik sekarang ini. Yang ada adalah pemakaman yang untuk dihadiri rakyat. Loh, artinya apa? Apalagi nanti kan sampainya delegasi kalau sekarang belum berangkat. Menurut saya paling tidak baru besok pagi itu sampai. Secara praktis sudah tidak ada upacara apapun untuk delegasi asing. Ini sebuah pelecehan buat saya kalau datang ketika semua selesai. Masa kita meminta diperlakukan khusus? Buat saya kalau bisa diterima saja sudah hebat. Tapi kalau tidak diterima, jangan ditafsirkan Iran tidak menghormati. Yang tidak menghormati kedaulatan dan posisi Iran sebagai sahabat, itu kita yang ngawur. Baik, nah Pak Mahfudz, apakah Anda melihat juga ketidakseriusan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini? Atau pandangan yang berbeda mungkin bagaimana? Ya, akhirnya kita harus mensyukuri ya, pemerintah Indonesia secara resmi mengirim utusan untuk bertakziah. Saya katakan takziah karena memang kalau jadi tiba di sana di Mashhad, ini kan pemakaman sudah selesai pada malam hari ini ya. Tetapi kehadiran delegasi Indonesia yang dipimpin Ketua MPR dan Menlu ini secara momentum memang sudah lewat, ya. Secara momentum sudah lewat karena seluruh rangkaian prosesi yang ofisial, yang resmi ini kan sudah selesai per tanggal 9 Juli ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran delegasi Indonesia yang seharusnya memberikan leverage politik bagi penguatan peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Iran, baik antar pemerintahan maupun antar masyarakatnya, ini nampaknya sulit kita capai karena kehadiran yang terlambat ini tidak meningkatkan leverage kita ya secara diplomatik. Dan yang ketiga, saya kira ini juga yang penting untuk kita antisipasi resiko keamanan ya. Karena ketika pemerintah Iran telah menyiapkan alokasi waktu dari tanggal 4 dan 5 khusus untuk tamu-tamu kenegaraan, itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah Iran memberikan jaminan keamanan secara penuh ya. Nah, tetapi kalau sudah di luar schedule itu, apalagi sekarang kan saling serang antara antara tentara Iran dengan Amerika ini terus berlangsung, kita tidak tahu apakah resiko keamanan ini juga akan terjadi pada hari ini, besok dan seterusnya. Jadi saya kira memang ada hal-hal yang menurut saya membuat situasinya jadi jauh beresiko ketimbang kalau kunjungan itu atau kehadiran itu di jadwal yang sudah disediakan oleh pemerintah Iran. Baik, jadi intinya sangat disayangkan ya. Ya, walaupun kita harus bersyukur juga bahwa akhirnya ya Indonesia mengirim utusan ya. Ya, tapi banyak sekali sebenarnya hal baik yang bisa diperoleh jika memang lebih serius lagi menanggapi undangan tersebut. Betul, dan yang perlu kita cermati, perlu kita sikapi tadi sudah disampaikan Pak Dubes bahwa di tahun 2024 Presiden Iran tuh datang ke Indonesia, wapresnya pernah datang ke Indonesia, jadi alangkah baiknya ada resiprokal ya secara timbal balik itu. Baik, Pak, kita boleh tahan dulu sedikit karena kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib satu ini. Kita akan lanjutkan usai kumandang azan maghrib. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan saya akan sapa terlebih dahulu Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI yang telah bergabung langsung di studio BZ Universe. Selamat sore Prof, apa kabar? Sore, Sosa. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjutkan dialog ya. Tadi sudah ada ini yang menyanggah untuk menambahkan, memberikan perspektifnya. Silakan Pak Dian. Saya tambahan satu lagi ya, karena kaitannya katanya bagaimana kita ke depan, padahal ini
momen untuk katakan memperbaiki hubungan kita yang belakangan ini menurun. Menurunnya karena apa? Karena kita lagi. Terlalu banyak kecewaan Iran terhadap kita. Tadi antara ini disebut Pak Mahfud, kunjungan presiden, wakil presiden mereka. Kita itu sudah pernah menolak kapal perangnya yang kita undang, kita tolak. Kita sudah pernah menolak menahan kapal mereka di kita, kapal tanker mereka. Pernyataan dengan segala hormat sama presiden malah mengecam Iran yang menyerang Bahrain. Padahal jelas Bahrain bersama negara Teluk itu membantu Zionis Israel dan Amerika menyerang. Kekecewaan itu tidak mudah untuk di recover dalam waktu singkat. Ini kalau kita bisa datang di sesuai jadwal yang sudah disiapkan, mungkin masih bisa walaupun belum tentu ada kesempatan untuk bilateral. Oke. Nah, sekarang kita datang sudah bubar. Ya. Bisa mengunjungi makam saja mungkin sudah bagus seperti saya tadi bilang. Tapi dari konteks diplomatik sudah tidak ada artinya. Baik, nah boleh ditanggapi dari konteks diplomatik sudah tidak ada artinya karena ketika tiba besok ya, kalau misalnya jadi berangkat nanti malam, ini sudah lewat nih momentum yang utamanya nih. Boleh Kang Oleh berikan tanggapan atas keputusan pemerintah, momentumnya padahal sudah lewat secara diplomatik. Silakan Kang Oleh. Tentu kita memberikan apresiasi pada pemerintah yang telah memutuskan mengirimkan delegasi setingkat lebih tinggi dari Pak Rosad. Dan delegasi ini mencerminkan satu dari sisi pemerintah, dua dari sisi lembaga DPR, MPR. Nah ini dua kelembagaan yang mewakili. Yang kedua, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak mengecilkan Iran. Dan pemerintah hari ini mengakui bagaimana harmonisasi, bagaimana rasa kekeluargaan dengan Iran dengan Indonesia memiliki historis yang cukup panjang. Saya rasa pemerintah hari ini juga memahami hal itu. Kemudian kita juga tidak bisa menampik bahwa hubungan diplomatik ini terjadi pasang surut. Karena memang terjadinya pasang surut bukan keinginan dua belah pihak. Baik. Hanya situasi geopolitik yang mungkin mempengaruhi keputusan dari baik di Indonesia maupun di Iran itu sendiri. Hari ini saya yakin DPR 100% meyakini bahwa pemerintah akan terus memperbaiki hubungan, memperkuat hubungan dengan negara yang sudah baik dan memperbaiki hubungan-hubungan yang dianggap quote actu adalah ada sebuah keretakan. Ya. Saya yakin dan percaya Pak Presiden dengan statementnya satu musuh terlalu banyak, Baik. 1000 kawan terlalu sedikit. Artinya bahwa kita apresiasi, kita dukung apa langkah-langkah Pak Presiden melalui Kemenlu untuk bagaimana hubungan ini lebih kondusif lagi. Baik. Bagaimana kita sebagai elemen bangsa, Ya. bukan berarti kita juga paham ya soal kekurangan di sana ke sini, Baik. tetapi situasi dan kondisi saya rasa Pak Presiden sudah mengetahui. Yang jelas bahwa ke depan semua berharap hubungan historis, hubungan yang sangat erat dengan Iran dan ini lebih baik lagi. Baik. Saya rasa takjiah ini sebenarnya tanpa batas sebenarnya. Baik. Tanpa batas waktu sebenarnya. Hanya Baik. saja bagaimana kita melihat perspektif ini seperti apa. Baik, nah saya kalau begitu mau berbicara perspektif. Nah, Prof. Hik, bagaimana Anda melihat keputusan yang berubah ya di tengah proses pemakaman yang tadinya awalnya mau diputuskan adalah Dubes RI di Teheran, tiba-tiba menjadi ada delegasi langsung, tapi sampai dengan detik ini belum berangkat. Tapi kalau kita lihat tadi kan statement dari pemerintah dan juga dari DPR, ada agenda-agenda yang lebih penting dan juga termasuk situasi geopolitik yang menjadi bahan pertimbangan. Apakah ini memang seperti itukah kondisi sehingga harus memutuskan ada perubahan keputusan? Jadi kalau dari sisi saya melihatnya gini, saya menjadi pertanyaan nih, dikirimnya sekarang, itu apakah ingin memperbaiki
situasi yang seharusnya kita hadir pada saat diundang pada tanggal tertentu di mana protokoler dari pihak Iran sudah ditentukan, atau pengiriman ini dalam rangka untuk menenangkan publik di Indonesia. Kalau itu menenangkan publik di Indonesia dan kemudian dikirim sekarang, terus terang merepotkan. Lebih baik nggak usah dikirim. Kirim doa saja. Karena apa? Sekarang kalau misalnya delegasi itu berangkat, udara ditutup karena apa? Serangan dari Amerika Serikat dan mereka sudah siap untuk berperang. Kedua, kalau misalnya dipaksakan untuk hadir juga, misalnya lewat darat, memangnya dari pihak Iran tidak memikirkan keselamatan dari Menlu Indonesia, Bapak Ketua MPR? Sudahlah, ya nggak usah datang. Baik. Ya, jadi kenapa? Karena kita tidak mau merepotkan tuan rumah. Lebih absurd kalau menurut saya kalau kita paksakan untuk hadir dalam situasi seperti ini. Kalau toh ternyata itu untuk kepentingan publik di Indonesia, supaya publik itu tenang bahwa kita benar, kita melakukan yang terbaik, sudah terlambat. Baik. Mbak Ulta, boleh ditanggapi bagaimana pemerintah menjawab dugaan bahwa keputusan itu jangan-jangan hanya untuk menenangkan dan juga untuk kepentingan publik di Indonesia semata? Ya, Mas Oza, saya rasa bukan perspektifnya ini tidak tentang politik domestik, tapi pemerintah Indonesia itu sejak awal sudah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya ini dan berkomitmen memberikan penghormatan yang layak melalui saluran diplomatik. Nah, kita perlu paham bahwa rangkaian penghormatan dan pemakaman berlangsung dalam beberapa hari. Seiring perkembangan agenda resmi dari pihak penyelenggara, pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian terhadap representasi Indonesia agar sesuai dan mengikuti tahapan acara dan protokol diplomatik yang berlaku. Dan penyesuaian tersebut merupakan hal yang dalam praktek hubungan internasional tidak sama sekali mencerminkan perubahan sikap politik luar negeri Indonesia, apalagi terhadap Iran yang merupakan negara sahabat dan memiliki historis panjang dengan Indonesia. Posisi Indonesia itu tetap konsisten, yaitu menghormati hubungan bilateral dengan Iran sekaligus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, serta terus mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan. Mbak Baik. Sosa, boleh nggak kalau Boleh. saya sampaikan sesuatu? Boleh. Saya merasa orang-orang Kemlu salah semua. Ya. Kenapa saya katakan orang-orang Kemlu? Harusnya mereka bisa menyampaikan kepada Bapak Presiden lewat Pak Menlu berkaitan dengan undangan ini. Kemarin waktu Paus meninggal, kan Bapak Presiden mengirim utusan. Presiden Jokowi. Kan harusnya udah tahu tuh seperti kayak begitu. Kenapa ini kok tidak? Apa kita mau lebih berpihak pada Amerika Serikat sama Israel? Mana itu politik luar negeri bebas aktifnya? Baik. Kedua, Kemlu ini harusnya kan mereka profesional, sudah punya pengalaman. Ya, kecuali ada sesuatu di dalam Kemlu itu yang tidak bisa tersalurkan ke Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden tidak bisa melihat secara komprehensif. Ya. Jadi saya katakan, ini Kemlu tuh kemana? Ya. Ya, dalam situasi geopolitik seperti ini, seolah-olah business as usual. Baik. Memangnya nggak ada kerjaan apa gimana? Ini tantangan dunia itu sudah sangat luar biasa. Kok heran saya, orang-orang Kemlu ini tenang-tenang aja. Bingung saya. Baik. Pak Dian, saya melihat Anda seperti ingin menyampaikan sesuatu ya. Ada sumbatankah yang terjadi sebenarnya saat ini, belakangan ini di Kementerian Luar Negeri ya? Karena cukup keras nih kritik yang disampaikan oleh Prof. Dan itu memang benar, seharusnya punya hak untuk memberitahu jika memang salah ya salah seperti itu. Silakan Pak Dian. Terima kasih Mbak Sosa. Pemirsa, saya kalau ditanya pertanyaan seperti ini, jawabannya, gue bukan siapa-siapa. Tapi Anda bisa orang berbicara hebat, dari perspektif Nah, diplomat. tapi dari konteks bahwa saya diplomat, pernah jadi duta besar di Iran pula, saya bisa memahami bahwa secara tupoksi pasti Kemlu sudah melaksanakan pada tataran birokrasinya. Artinya mereka yang karir diplomat. Tapi kan kita tahu menteri dan wamen ada yang bukan diplomat. Itulah mungkin yang jadi ganjalan antara
Kemlu yang profesional diplomat dengan pimpinan yang bukan diplomat, yang tidak bisa memahami nuansa-nuansa penting seperti ini, yang kalau diremehkan atau tidak dilaksanakan dengan baik bisa menimbulkan kesan diplomatik yang tidak baik dalam konteks tuan rumah Iran yang saat ini sedang mengalami duka citanya. Buat saya pasti. Cuman tadi disinggung juga Profesor Hikmahanto bahwa mungkin ada masalah hambatan antara profesional diplomat Kemlu dengan pimpinan Kemlu dan antara pimpinan Kemlu dengan presiden. Saya kira masalahnya di situ. Ya. Tapi di tataran struktural organisasi Deplu yang dipimpin katakan mulai dari dirjen ke bawah, semua pasti melaksanakan tugas. Baik. Artinya dari bawah sampai dirjen protokol pun pasti sudah menyampaikan beberapa skenario yang harus dilakukan dan itu bisa dipilih oleh pimpinan Departemen Kementerian Luar Negeri. Ya. Hanya dari Kemlu, Menlu ke Presiden yang mungkin tidak jalan. Ya, Baik. setahu saya sih orang-orang yang di Kemlu pintar-pintar semua. Baik. Ya kan? Tapi saya juga nggak tahu kenapa di era Bapak Presiden kelihatannya udah kayak nggak berkutik gitu ya. Saya juga Baik. bingung juga. Ada apa? Baik, nah Pak Mahfud, Anda melihat sumbatan ini terjadi di intar Kementerian Luar Negeri seperti kalau misalnya saya kutip apa yang disampaikan Prof. Fik ya, seperti nggak ada taringnya nih, nggak ada nyalinya. Silakan. Iya, kita kan sama-sama memahami ya bahwa Presiden Prabowo ini memiliki orientasi dan agenda kerjasama dan hubungan luar negeri yang jauh lebih besar ketimbang pemerintahan sebelumnya. Dan saya kira Presiden punya argumen, punya tujuan dari perubahan orientasi dan agenda ini. Nah, dalam situasi dan posisi seperti ini, menurut saya memang Kemlu dia harus maju selangkah. Dia harus maju selangkah. Kalau Amerika Serikat misalnya, Menlunya itu akan disebut sebagai state secretary ya. Dia memang betul-betul menempel dengan presidennya, Baik. ya, sehingga semua agenda presiden itu ya betul-betul difahami, diketahui, dan pihak Kemlunya itu terlibat. Nah, saya kira untuk konteks Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang orientasi dan agenda hubungan luar negerinya itu begitu tinggi, ya, begitu besar, maka Kementerian Luar Negeri ini harus maju satu langkah. Betul. Jangan mundur satu langkah. Ya kalau saya memahami istilah Pak Prof. Hik dan Pak Dubes Dian ini sepertinya ini mundur satu langkah. Baik. Nah kalau situasinya begini kasihan presidennya. Betul. Ya jadi misalnya contoh tadi ya, mungkin kalau undangan dari KBRI dari kedutaan Iran disampaikan ke Kemlu kan mestinya sudah ada rekomendasi yang spesifik bahwa ini harus diutus dikirim utusan selevel apa begitu ya. Bahkan saya lihat ada satu negara yang mengutus menteri bidang pangan. Baik. Ya, artinya itu pun diterima sebagai wakil negara. Jadi saya kira dengan menteri yang banyak ya tidak sulitlah kita menuju satu perwakilan tapi resmi atas nama negara dan tidak hanya diwakili oleh duta besar kita di sana. Baik, Anda baik. harus Nah, diluruskan sedikit ya. Boleh? boleh Pak, silakan. Begini, kalau dikatakan kalau saja kedutaan menyampaikan kepada tadi bukan Kemlu tapi semua komunikasi mengenai hubungan luar negeri dari kedutaan dimanapun pasti akan disampaikan melalui Kemlu. Oke. Jadi Kemlu pasti sudah menyiapkan langkah-langkah yang saya tadi bilang. Tapi pasti ada tahap ketika informasi itu tidak naik lebih lanjut gitu loh. Baik, jadi ada kegagalan ya kita lihat di dalam bagaimana lajur komunikasi ini khususnya ke tahap atas ya, ke pucuk-pucuk pimpinannya. Nah kita akan bahas lebih lanjut lagi, apalagi saya tertarik masuk ke dalam konteks yang disampaikan oleh Prof. Fik. Ketika kemarin Paus meninggal, beda sepertinya apa yang diberikan perhatian yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan juga termasuk soal Amerika ya, sudah disinggung sedikit ya. Tapi kita harus jeda sejenak, kita akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan.
Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Berawal dari mimpi sederhana. Ngapain malu, kan kamu nggak merugikan orang lain. Putaran roda saya mungkin seperti ini sekarang, ya udah dinikmati. Setiap tantangan dihadapi langkah demi langkah. Beli pertama mati separuh, beli kedua mati semua. Jangan putus asa. Saksikan kisah inspiratif para pengusaha mandiri yang berhasil di Pecah Telur. Hanya di BTV dan Berita Satu. Bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Tadi kita sudah melihat ya banyak sekali perspektif yang dibagikan dan ini catatan penting untuk pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri yang dinilai kurang perform ya, kurang lebih seperti itu kinerjanya ya. Boleh ditanggapi sebagai mitra kerja pemerintah nih Kang Oleh, apakah memang DPR juga melihat hal yang sama atau yang berbeda dan bagaimana sebenarnya kinerja dari Kementerian Luar Negeri khususnya terkait dengan hal-hal seperti ini ya dari perspektif Anda sebagai mitra kerja? Saya rasa kalaulah kita menilai bahwa bahasa istilah entengnya kurang gesit lah ya, kurang gesit, dan saya bisa sepakat dengan hal itu ya. Tetapi namun demikian, saya rasa kita lebih melihat pada sebuah esensi. Esensi, jangan sampai peristiwa yang sekarang ini menjadi sebuah blunder untuk bagaimana ke depan hubungan yang lebih baik, yang lebih harmonis, yang saling menguntungkan kedua belah pihak. DPR juga memandang bahwa ini juga ada sebuah pertanyaan, kenapa kok berubah dan kenapa juga di last minute. Dan kita juga sepakat bahwa bagaimana dengan sistem keamanan di sana. Tetapi at least ini kita hormati dan kita hargai bentuk sebuah keseriusan dan penghormatan dari pemerintah kepada Iran dengan hadir secara fisik delegasi yang lebih mumpuni. Saya rasa ini juga memberikan message baik ke dalam negeri maupun kepada Iran itu sendiri bahwa hubungan kita baik-baik saja, bahwa kita akan berkomitmen bagaimana ke depan akan lebih baik lagi. Persoalan yang hari ini sudah terjadi, yang barangkali semua pihak menilai seolah-olah tanpa ada perencanaan yang matang, kita memang harus kita sampaikan. Baik. Dan kita juga menganggapnya hal seperti itu. Baik. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi hal terakhir, bagaimana ke depan hal-hal yang penting, hal-hal yang urgent, yang dapat menimbulkan sesuatu yang kurang baik, rasa-rasanya bisa terhenti di sini dan Pak Menlu bisa lebih baik dalam hal manajerial hubungan global ini. Baik. Boleh disampaikan lebih keras lagi mungkin Pak dalam rapat-rapat yang akan berlangsung ya, Komisi 1 bersama dengan Kementerian Luar Negeri yang akan berlangsung di Parlemen. Nah, sekarang saya ingin... Pasti kalau soal itu. Baik, nah sekarang saya ingin ke Mbak Ulta lagi. Mbak Ulta, karena tadi sudah dibahas ya terkait dengan ada perbedaan treatment ya, kurang lebih seperti itulah bahasa yang mudah kita pahami ketika ada undangan dari negara sahabat. Kalau tadi Prof. Hikmahanto mengatakan ketika pemakaman Paus yang datang langsung sekelas presiden, kemudian ada menteri koordinator juga ya dan juga perwakilan yang lainnya. Nah pertanyaan saya Mbak Ulta,
Untuk hal-hal seperti ini, sepanjang pengetahuan Anda, apa sebenarnya tolak ukur memilih delegasi yang akan diberangkatkan, apalagi ini undangan dari negara sahabat? Karena kalau saya tarik tambahkan konteks sedikit, ketika perang terjadi, Indonesia seperti ngotot banget nih untuk jadi mediator. Tapi ketika ada undangan untuk pemakaman, seperti malah ragu ketika tekanan publik semakin besar, baru diubah keputusannya. Silakan. Baik Mbak Soza, kan saya menjawab agak panjang dan satu persatu karena tadi dari yang ada. Kami menghormati berbagai pandangan yang berkembang di ruang publik, namun yang dapat saya sampaikan adalah bahwa penentuan delegasi merupakan keputusan pemerintah Indonesia dan ini diambil melalui koordinasi antar instansi melalui mekanisme yang kaku. Karena itu saya tidak tepat jika persoalan tersebut diarahkan kepada satu kementerian atau lembaga tertentu. Juga tidak sependapat jika persoalan ini dipersempit menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri semata. Tentu kita menampung semua kritik, tapi dalam penyelenggaraan diplomasi kenegaraan, keputusan mengenai representasi melibatkan koordinasi lintas kementerian dan itu berada dalam kerangka keputusan pemerintah. Oleh karena itu tidak tepat menyebutkan adanya kesalahan institusi hanya berdasarkan adanya penyesuaian delegasi. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, tiap kunjungan ya atau kehadiran dalam suatu acara kenegaraan itu memiliki konteks pengaturan protokol dan pertimbangan diplomatik yang berbeda-beda. Karena itu tidak tepat membandingkan secara langsung satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang menjadi prinsip pemerintah Indonesia itu adalah memberikan penghormatan yang layak kepada pemimpin dunia yang wafat melalui bentuk representasi yang disesuaikan dengan perkembangan agenda, protokol serta pertimbangan kepentingan nasional pada saat itu. Baik, Prof. Tidak bijak jika kita membandingkan antara dua, ya jangan sampai ini menjadi suatu sentimen yang horizontal. Baik, boleh ditanggapi Prof. Sepertinya tidak tepat katanya membandingkan satu peristiwa dengan peristiwa lain dalam konteks seperti ini. Pertama terkait dengan instansi dulu ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 37 tahun 99, tolong dilihat pasal 5. Di situ disebutkan bahwa kalau sudah sampai urusan luar negeri, itu adalah Kementerian Luar Negeri. Ini masalah luar negeri bukan? Baca nggak undang-undangnya? Kita ini mau bernegara pakai aturan hukum atau tidak? Saya mohon maaf nih, saya kebetulan berlatar belakang hukum. Hari-hari saya pakai undang-undang dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mau abaikan, enggak, ini bukan urusan Kementerian Luar Negeri, ini urusan semua kementerian. Tunggu dulu. Tadi Pak Dian katakan, surat itu ditujukan ke siapa? Pasti ada hubungan antara Kementerian Luar Negeri Iran dengan Indonesia. Nah, bahwa nanti ini disampaikan oleh Bapak Menlu kepada Bapak Presiden, nanti Bapak Presiden yang memutus. Apakah beliau sendiri yang hadir? Menlu yang diutus? Atau siapa yang silahkan? Iya kan? Kita nih mau ya, Bapak Presiden harus tidak ada yang salah. Yang salah siapa? Ya di bawahnya. Ya kan? Kalau ada sumbatan, sumbatan itu dibuka. Jangan sampai Bapak Presiden nanti yang akan menjadi bulan-bulanan dari publik kita di Indonesia. Itu yang kita harus jaga. Ya. Saya nggak tahu nih, pemerintah ini wakil juru bicara dan sebagainya, paham nggak sih? Baik. Nah, itu yang satu. Yang kedua, harusnya kita itu memperlakukan sama lah. Kan pasti, kan Pak Menlu bilang bahwa kita baru sadar, baru tahu bahwa kalau cuman duta besar itu tidak bisa diberi akses untuk masuk. Tidak dilantunkan ayat-ayat suci. Tidak diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Itu Pak Menlu sendiri yang mengatakan. Betul. Iya kan? Itu sudah dikatakan seperti itu. Apa nggak dengar apa yang disampaikan? Bingung saya. Ini gimana sih komunikasi antar pemerintah itu? Baik, baik. Boleh ditanggapi Mbak Ulta, aturannya secara hukumnya itu sudah jelas. Ini menjadi kewenangan juga dari Kementerian Luar Negeri, bukan koordinasi antar instansi. Silakan Mbak Ulta. Baik, izin saya tadi yang dari walaupun Prof semoga sampaikan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 itu memang telah mengatur penyelenggaraan hubungan merupakan kewenangan pemerintah yang berada di dan
dan dilaksanakan sebagai luar negeri Indonesia serta kebiasaan internasional gitu. Nah, apakah Kemlu kemudian melanggar undang-undang tidak patuh pada undang-undang tersebut? Itu tidak, karena Undang-Undang 37 tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggaraan seperti dilaksanakan sesuai politik luar negeri, hukum nasional, dan kebiasaan internasional. Sementara kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri terhadap pada prinsip mekanisme koordinasi dan penyesuaian representasi merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Jadi kita berbicara tentang merujuk pada pasal 6 dan pasal 5 menjelaskan prinsip, pasal 6 menjawab langsung pertanyaan tentang siapa yang berwenang mengambil keputusan. Baik, Prof, ada yang ingin sampaikan? Prof, Ya, mungkin saya bukan menyalahkan Kementerian Luar Negeri. Tadi kan disampaikan bahwa ini kalau masalah kayak begini ada instansi yang harus bergerak dan lain sebagainya. Saya mau mengatakan bahwa berdasarkan pasal 5, pasal 6 itu kalau bicara soal luar negeri, Kementerian Luar Negeri, Bapak Presiden tentunya, tapi Kementerian Luar Negeri harus ada di depan sebagai leading sector. Ya, jadi dalam hal seperti ini harusnya Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan segala sesuatunya. Menyampaikan memorandum kepada Bapak Presiden bahwa ini ada undangan, lalu kemudian sebaiknya seperti apa, siapa yang mungkin diutus oleh Bapak Presiden, silahkan Bapak sampaikan dan lain sebagainya. Mungkin Pak Dian dalam praktek gitu ya, lebih tahu mengenai masalah ini. Itu kalau misalnya Kementerian Luar Negeri itu menjalankan tugasnya. Kalaupun dia menjalankan tugasnya, tapi nggak sampai ke Bapak Presiden, ya setelah baru rame-rame Bapak Presiden tahu, terus kemudian diselesaikan dengan cara mengirim akhirnya di ujung gitu ya, di belakang, ya berarti kan ada komunikasi yang nggak jalan. Betul, ada sumbatan lagi. Ada sumbatan, ini yang kita minta untuk diperbaiki. Jangan sampai nanti Bapak Presiden yang salah. Bapak Presiden jangan disalah-salahkan. Baik, Begitu. Pak Dian, silakan. Terima kasih. Prof, tadi waktu Prof belum hadir, saya sudah katakan bahwa penanganan urusan delegasi ini kan saya bilang ngawur ya. Nah, dalam hal ini Mbak Ulta, beda saya nih kalau dibilang tidak bisa dibandingkan satu dengan lainnya. Itu ada ketentuan kok, ada praktek diplomatik yang baku bahwa yang namanya kepala negara wafat harus diimbangi. Tingkat tingginya itu bukan berarti kita datang kita menghormati, bukan, tapi level pun menentukan. Apalagi kalau mau jujur ya, yang singgung profesor bahwa ke Vatikan kok bisa dikirim yang benar tinggi, mantan seorang presiden atau presiden waktu itu masih? Enggak, mantan ya, mantan. Loh, kenapa nggak hal yang sama dilakukan kalau memang hal itu bisa dilakukan seperti itu? Apalagi kalau melihat mempertimbangkan sensitivitas masalah masyarakat kita. Paus itu pemimpin agama apa? Ini pemimpin agama apa? Yang kita mayoritas adalah bersama Iran dalam hal ini. Kok malah kirim delegasi yang tidak selevel gitu loh Mbak Ulta. Jadi bukan masalah perbandingan, tidak ada masalah sesuai ke keadaan dalam negeri kita, ada prioritas lain yang harus dikerjakan. Makanya di forum lain saya sudah katakan, alasan Menlu yang pertama yang menyatakan kita sibuk, buat saya bohong banget gitu loh, ngawur banget. Tadi saya sampaikan urutannya, ada presiden, wakil presiden, ada segala macam, sampai baru ke Wamen. Itu berapa ratus itu pejabat tuh. Masa satu pun nggak ada yang bisa gara-gara ada kunjungan Belarus, ada kunjungan Singapura, ada kunjungan satu lagi itu siapa? India. Ya, India mau masa 200 pejabat tinggi selevel Wamen ke atas itu tidak ada satupun yang bisa. Belum lagi tadi mantan presiden kok daripada hanya keliling udah mantan tapi masih keliling di dalam negeri, kenapa nggak diberdayakan untuk dalam konteks hubungan luar negeri menjaga keseimbangan level tadi. Jadi buat saya perbandingan tetap harus jadi perhatian loh untuk urusan protokol. Baik, nah ketika ternyata boleh Pak? Saya ada perspektif lain ya. Kalau tadi Prof menyampaikan jangan sampai ada sumbatan di dalam mesin birokrasi kita yang nantinya itu merugikan presiden ya. Kan presiden nggak boleh salah, yang salah harus membantunya ya Prof. Ya.
Tapi begini, di level masyarakat, di level grassroots, kita juga jangan membiarkan atau bahkan secara sengaja menciptakan satu situasi yang kemudian membuat orang di grassroots ini, di akar rumput ini berspekulasi macam-macam. Ya, betul. Misalnya, jangan-jangan ada yang neken ini dari negara luar sehingga kita nggak mengirim perwakilan atau utusan pada hari H yang diundang. Spekulasi itu kan muncul. Kalau kita buka media sosial, ini banyak sekali. Nah, kita harus mampu menutup itu. Jangan sampai gara-gara urusan dengan negara lain, marwah kepemimpinan nasional kita jadi terganggu. Jadi saya kira ya ini menjadi catatan penting ya. Ini koreksi buat kita semua saya kira. Kalau suara keras profesor ini kan dari perspektif akademik ya. Beliau kan tidak punya interest politik apa-apa. Nah, yang kedua ada juga perasaan bertetangga yang baik. Misalnya begini, Iran sampai 2024 hubungan perdagangan kita dengan Iran secara bilateral ini kan mengalami peningkatan kurang lebih 5%. Bahkan di tahun 2025 proyek investasi dari Iran itu sekitar 45 yang baru ya. Artinya di tengah situasi ekonomi Iran yang sulit, di tengah sanksi yang puluhan tahun, ternyata Indonesia masih mendapatkan surplus dari perdagangan dan bahkan mendapat tambahan investasi dari Iran. Ini kan sesuatu yang harus kita respon juga secara positif. Terlepas misalnya dari perspektif konflik yang sekarang ada antara Amerika dengan Iran, kita punya pandangan yang berbeda, tapi setidaknya secara ekonomi kita ini punya hubungan yang baik dan bahkan kita masih mendapatkan surplus dari perdagangan dengan Iran. Jadi saya kira perspektif ini penting juga ya, jangan sampai nanti masyarakat kita biarkan liar dengan berbagai spekulasinya, yang rugi adalah kepemimpinan nasional yang sebenarnya ya bisa jadi beliau ya mungkin kalau marah lebih marah dari Prof. Hik beberapa kali ya. Bisa jangan jadi sampai begitu. begini, yang saya setuju nih ada yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini. Jadi jangan sampai antara apa yang dirasakan oleh masyarakat itu berbeda dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, ini yang di tengah-tengah ini yang harus bisa menangkap aspirasi, menyampaikan kepada Bapak Presiden supaya Bapak Presiden itu paham betul. Jadi masalah seperti ini tidak terulang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan juga, ini baru saja kapal Pertamina oleh Iran itu diperbolehkan keluar sekarang. Alhamdulillah. Nah, ini apa bentuk sindiran atau apa gitu kan? Saya juga merasakan ini ya. Nih Indonesia, kamu nggak mau datang, kalaupun datang kamu terlambat, ujung-ujungnya juga kamu merepotkan saya. Tapi udah deh, saya lepaskan nih kapal Pertamina. Itu bagi kita. Ya, itu harusnya merefleksikan diri. Ini kebijakan luar negeri yang bebas aktif ini sudah kita jalankan secara konsisten atau tidak. Jangan sampai kita merasa bahwa kita menjalankan secara konsisten, tetapi negara lain justru menganggap bahwa kamu tuh tidak. Dan kita disindir gitu ya. Dan Amerika Serikat ya mungkin ingin ya Indonesia kamu ada di belakang kami ketika kami berperang sama Iran. Kira-kira padahal kita nggak mau kita di sebelahnya Iran, kita di sebelahnya Amerika. Kita bebas aktif. Kita mau mempunyai ide-ide yang katakanlah kita nggak netral diem aja. Ide-ide untuk bisa menyelesaikan ini. Misalnya kemarin saya udah bilang, cobalah dari Kemlu memikirkan, menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk kita membangun aliansi penjamin dengan negara-negara lain. Supaya apa? Supaya Iran itu tenang ya bahwa dia tidak akan diserang oleh Amerika Serikat dalam proses 60 hari ke depan. Tapi ya nggak dilakukan apa-apa. Baik. Nah, boleh ditambahkan Pak Dian, apakah Anda melihat sebenarnya ada tekanan juga yang membuat Indonesia langkahnya, kalau prinsipnya ya kita pengen sikap politik kita itu bebas aktif ya, tapi sepertinya secara praktik agak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pak Dian, kacamata diplomatnya? Posisi saya selalu saya akan konsisten bahwa kita sudah tidak lagi menjalankan prinsip bebas aktif. Kita sudah tidak menjalankan lagi prinsip non-blok sebagai saluran bebas aktif kita, OKI D8 tadi saya sudah sampaikan. Kita sudah meninggalkan itu semua kok. Jadi kalau dibilang tekanan dari pihak tertentu atau negara tertentu, saya yakin ada. Buktinya apa? Paling gampang, kapal perang Iran diundang partisipasi latihan perang bersama,
tapi Amerika bilang ditolak sama kita. Padahal kita yang mengundang. Baik. Nah, buat saya kalau itu udah clear bahwa yang sekarang ini pun delegasi yang tidak imbang tadi yang disinggung Mbak Ulta, buat saya sudah nyata kok bahwa delegasi yang dikirim tidak selevel sama waktu Paus wafat. Pengusiran kapal mereka itu sudah jelas kok penolakan atas permintaan Amerika. Jadi kalau dibilang ada tekanan, yakin ada. Baik. Nah, menarik membahas terkait dengan tekanan yang ada di balik sebuah hal yang menjadi keputusan yang kita lihat ya di publik saat ini. Nah, saya akan masuk lagi terkait dengan dampak dari tekanan ini dan bagaimana nantinya ya setelah pemakaman Ali Khamenei dampaknya juga untuk eskalasi konflik dan bagaimana Indonesia memposisikan diri dan juga menyikapinya. Usai jeda kita akan kembali pemirsa, tetaplah di Berita Satu Utama. Di Simung, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Kota Daya. Siap bernyanyi dan berpesta bersama? Akhir pekan ini, Semesta Berpesta Makassar menyajikan deretan performance yang sayang untuk kamu lewatkan. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli. Nikmati keseruannya hanya di BTV Channel 12. Pemirsa, serangan militer Amerika Serikat ke wilayah Iran kembali berlanjut setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata telah berakhir. Serangan ini menyasar puluhan target militer Iran disusul serangan balasan Teheran ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran ini memperlihatkan peluncuran sejumlah rudal yang diklaim sebagai balasan atas agresi Amerika Serikat. Sementara itu, rekaman dari kota Bandar Abbas dan Chabahar memperlihatkan ledakan serta kepulan asap saat militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan lebih dari 80 target diserang meliputi sistem pertahanan udara, jaringan komando, radar pantai, kemampuan rudal anti kapal, serta lebih dari 60 kapal kecil milik Korps Garda Revolusi Iran. Washington menyatakan operasi ini dilakukan sebagai balasan atas serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Namun, Teheran membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menuduh Amerika Serikat melanggar kesepakatan gencatan senjata. It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people.
Steve Witkoff, Jared Kushner, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal, and if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Baik pemirsa, karena memang sepertinya kita lihat ya, eskalasi baru sudah terjadi di tengah rangkaian prosesi pemakaman. Jadi ada besar kemungkinan justru ini bisa akan bertambah terus ya tingkat ketegangannya. Nah, karena kami dapat informasi Mbak Ulta ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Mbak Ulta boleh ditanggapi terkait dengan bagaimana nih Indonesia melihat eskalasi konflik yang sepertinya akan semakin besar ya potensinya untuk semakin memanas. Dan kemudian boleh diupdate lagi Mbak per saat ini apakah sudah ada informasi yang Anda terima mengenai keberangkatan dari delegasi kita? Silakan. Mbak, belum. Nanti Kemlu akan briefing, kita tunggu. Dan banyak terima kasih Prof. Wimanto atas masukan kami di Bakom RI. Mencatat para pengamat kami kaji harinya. Pertama bisa saya menjawab yang tadi Pak Dubes Dian, yaitu tentang praktik diplomatik gitu. Jadi sebenarnya dari internasional Prof. Hikmanto yang menguasai itu, saya mengetahui bahwa Konvensi Wina 1960 itu tidak ada aturan yang mengharuskan negara mengirim tingkat yang sama. Artinya setiap negara itu berhak menentukan siapa yang paling berhak mewakili negaranya berdasarkan kepentingan nasional, keamanan, bilateral dan kepala negara. Kami pemerintah itu menyesuaikan protokol yang tadi yang disampaikan oleh mengirimkan ke luar negeri dan juga ke MPR. Lalu saya juga ingin menegaskan bahwa tidak ada tekanan sama sekali. Keputusan mengenai representasi Indonesia merupakan keputusan pemerintah Indonesia yang diambil secara independen berdasarkan kepentingan nasional kita. Kita mengetahui presiden kita itu anti sekali dengan tekanan dari luar atau pihak asing. Jadi politik luar negeri aktif ini masih berlaku Pak Dubes, serta mekanisme yang berlaku dalam hubungan luar negeri itu ditentukan secara independen oleh pemerintah Republik Indonesia. Baik. Terima kasih Mbak Ulta untuk jawaban yang dibagikan dan juga waktu yang telah diberikan kepada Pemirsa Utama. Silakan melanjutkan agenda yang tidak bisa Anda tinggalkan tersebut. Baik, karena kita sekarang sudah mendengar ya jawaban dari pemerintah dan kurang lebih pembahasan kita sudah cukup intens tadi ya mengenai delegasi yang dikirimkan dalam rangkaian prosesi pemakaman. Tapi saya ingin agak step forward nih Bapak-Bapak mengenai eskalasi konflik yang sudah ada di depan mata. Nah, Pak Dian, bagaimana Anda melihat justru di tengah rangkaian pemakaman Ali Khamenei terjadi lagi serangan dan nanti setelah pemakaman selesai bagaimana Anda melihat situasinya? Terima kasih Mbak Sota. Pandangan saya, satu, tolong diingat saya tidak anti Amerika, tapi anti pemerintahan Amerika yang sekarang. Karena pemerintahan yang Obama bisa kok diajak damai. Yang sekarang memang tidak mau damai. Ya bukan cuma tidak mau damai buat saya, memang dia punya pandangan yang sangat buruk terhadap Iran. Dan itu bias gitu loh, berdasarkan obsesinya sendiri, interpretasinya sendiri. Saya yakin, lihat banyak jenderal dan penasihatnya yang mundur. Artinya apa sih? Mereka tahu presiden sekarang ini bukan hanya tidak bisa dibilang, dikasih tahu, tapi juga memang pembicaranya nggak bisa pernah dipercaya gitu loh. Baru kemarin dia bilang seminggu ini Amerika akan jeda, tahu-taunya diserang. Alasannya apa namanya kapal minyak sipil ditembak Iran, ada dasarnya. Karena mereka melewati Hormuz di bukan wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam kaitan ini Iran sudah dipercaya dan berkoordinasi dengan Oman bahwa untuk urusan navigasi melalui Hormuz sekarang ini Iran diberikan tanggung jawab. Karena di wilayah yang Oman navigasi penunjangnya tidak selengkap yang Iran, apalagi di bawah lautan itu ada ranjau. Nah, tembakan Iran kepada kapal itu
bukan diartikan menembak, apalagi menembak negara yang punya kapal, bukan. Memperingatkan, Anda melanggar, kalau ada apa-apa, jangan disalahkan kami. Karena itu semua sudah ada aturannya antara Oman sama Iran. Nah itu dilanggar, peringatan dari Iran, tapi dibalasnya membabi buta lagi sama Trump. Buat saya memang orang seperti Trump nggak bisa dipercaya. Baik, jadi perlu ketidakpastian ya kita melihat hari-hari ke depannya. Prof, Anda melihat bagaimana kira-kira dampak yang bisa ditimbulkan dengan eskalasi konflik yang bisa menegang, atau mungkin bisa seperti apa pandangan Anda? Yang pasti adalah ke depan ini, tadi Trump sudah sampaikan bahwa MOU sudah berakhir. Jadi kita bisa expect gejolak perang akan mulai lagi. Saya tidak tahu seberapa besar perang itu, apakah sama seperti yang kemarin, selama 3 minggu Iran akan dibombardir. Sementara ini Iran sudah mengatakan bahwa silahkan kami diserang. Karena posisi Iran adalah dia tidak akan menyerang dulu, tapi dia akan melayani kalau dia diserang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita sebagai negara yang menjalankan hubungan luar negeri yang bebas aktif, saya mohon sekali kepada pemerintah dalam hal ini Kemlu, kita bisa memikirkan bagaimana caranya untuk ikut serta di dalam meredam eskalasi ini. Jadi kita tidak bisa hanya dengan pernyataan-pernyataan, tetapi kita harus melakukan tindakan-tindakan yang saya yakin juga tidak bisa kita sendirian. Kita harus mengajak negara-negara lain merumuskan apa yang bisa kita lakukan ya untuk tidak bereskalasi. Nah, yang ketiga, saya berharap bahwa pemerintah benar-benar dalam konteks kalau misalnya perang ini kembali terjadi, itu dia akan menjalankan konsistensi dari hubungan luar negeri yang bebas aktif. Artinya kita harus juga bisa menjaga jarak dan kemudian memberikan solusi. Nah, sementara di dalam negeri, pemerintah harus memikirkan bagaimana pelambatan ekonomi yang sekarang kita mungkin alami ini bisa terselesaikan meskipun geopolitik masih belum terselesaikan. Jangan sampai masalah pelambatan ekonomi di dalam negeri itu ditimpakan sekarang ke masalah geopolitik lagi. Karena kan kemarin minyak sudah harga turun dan kita senang mendengar bahwa pemerintah sudah juga menyesuaikan. Tapi sekarang sudah rame lagi naik. Nah, nanti apalagi nih yang akan terjadi dan kemudian ditimpakan ke masalah geopolitik. Jadi pemerintah saya berharap fokus untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam negeri. Baik, dan ini jangan sampai hilang momentum lagi ya. Betul jangan karena itu tadi sumbatan yang kita bahas bolak-balik di awal ini justru harus cepat-cepat diselesaikan agar koordinasinya jelas ya, tepat kepada akar masalah. Ke Pak Mahfud, ada mungkin perspektif dibagikan sebagai pengamat Timur Tengah juga ya, dengan eskalasi konflik yang kita bisa lihat kapan saja meledak, dan tadi katanya Prof, seperti yang disampaikan oleh Donald Trump sudah bilang kalau gencatan saya itu sudah selesai. Silakan. Ya, ketika Presiden Donald Trump menandatangani 14 poin MOU yang sebenarnya ini adalah usulan murni dari Iran, banyak orang bertanya-tanya. Dan bukan hanya bertanya-tanya, tapi meragukan bahwa MOU ini sangat fragile, sangat rentan. Dan sekarang terbukti bahwa MOU ini semacam penundaan bagi Trump untuk melakukan konsolidasi ulang bagi upaya Trump dan juga nanti Israel mencapai target-target yang belum didapatkan dalam perang dengan Iran ini. Dan kalau eskalasi ini akan berlanjut dan pasti berlanjut, maka kita harus mengkalkulasi dampaknya dalam skala global. Artinya apa? Ekonomi Indonesia ini akan semakin sulit. Nah, dalam situasi ekonomi Indonesia semakin sulit, kita perlu melakukan dua hal. Yang pertama adalah pemerintah, siapapun pemimpinnya, siapapun kabinetnya, harus terus memastikan pengelolaan pemerintahan ini cermat dan tepat. Itu penting, itu penting. Yang kedua, apapun situasinya, harus ada komunikasi yang efektif, yang bagus dengan masyarakat, sehingga kohesi masyarakat terbangun, solidaritas masyarakat terus terjaga, dan tidak memunculkan friksi di tengah-tengah masyarakat, apalagi friksi antara masyarakat dengan pemerintahnya. Nah, seperti dalam kasus utusan pemerintah ke pemakaman Ali Khamenei, ini kan akhirnya memunculkan friksi opini antara masyarakat dengan pemerintah. Ini salah satu contoh yang tidak boleh terjadi dalam situasi yang akan semakin sulit. Dan saya kira semua kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki situasi ini, karena memang tantangannya tidak mudah. Ya, jadi kita tidak hanya butuh optimisme saja, tapi memang betul-betul rakyat masyarakat
kita rangkul, kita gandeng, kita jelaskan situasinya, sehingga mereka nggak berspekulasi macam-macam. Baik, baik. Nah, kalau begitu karena sudah tidak ada lagi wakil pemerintah yang bergabung dalam dialog kita, menarik untuk melihat bagaimana DPR nih ya, Kang Oleh, untuk dapat mengantisipasi dampak-dampak yang tadi dijelaskan oleh Pak Mahfud dan juga Prof ya, terkait dengan eskalasi konflik yang bisa meledak kapanpun. Bagaimana DPR nih Komisi 1 melihat kesiapan dari pemerintah untuk menyikapi dampak yang bisa terjadi tersebut, dan juga apa yang langkah yang paling strategis yang akan dilakukan oleh Komisi 1? Silakan. Saya rasa tidak ada jalan lain kecuali mendorong bagaimana negara Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Tidak ada cara lain saya rasa. Hari ini eskalasi global menyebabkan ketergantungan di berbagai sektor. Mari kita lihat cita-cita Pak Presiden. Bagaimana Pak Presiden ingin membangun kemandirian di berbagai sektor, termasuk energi, yang hari ini berakibat fatal akibat geopolitik yang tidak menentu. Kalau nggak salah bulan ini yang akan diresmikan soal penemuan B50 lah. Ini kan bentuk ikhtiar. Karena pada dasarnya saya secara pribadi, Partai PKB, mungkin DPR juga memandang sama, bahwa bagaimana agar di kancah geopolitik kita semakin didengar, semakin dianggap, semakin diperhitungkan, kecuali kita berdiri di kaki sendiri. Kalau tidak berkaki sendiri, saya rasa mau apapun keadaan di dunia ini, kita selalu akan dianggap sebelah mata. Baik. Nah, oleh sebab itu, saya menghormati apa yang disampaikan semua pembicara, bahwasanya apa yang disampaikan juga bentuk rasa kasih sayang, bentuk sebuah otokritik yang produktif bagi semua, bagaimana ke depan tidak bisa terulang lagi. Dan satu hal, mari kita bersatu, bagaimana ke depan Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri dalam semua sektor. Hanya itu menurut saya. Baik, Pak Dir, boleh dilengkapi kira-kira dalam situasi yang kita juga akan pasti terdampak ya, opsi kebijakan atau aksi diplomasi seperti apa yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah di tengah situasi saat ini? Satu hal pertama tadi saya bilang jangan percaya Trump, itu dalam konteks apapun yang terjadi di Timur Tengah sekarang, eskalasi atau deeskalasi, Iran sudah siap. Nah, dalam konteks terjadinya eskalasi, kita jelas terpengaruh dengan harga-harga minyak yang kita tidak bisa apa-apa. Upaya yang disampaikan oleh Pak Oleh itu baru langkah awal, salah satu langkah awal dengan B50 tadi. Ya. Tapi di lapangan rakyat butuh, dan memang sekarang harga beberapa turun BBM, tapi buat saya tetap tidak akan lama. Semua tetap akan fluktuatif, tergantung eskalasi tadi. Nah, buat saya daripada memikirkan hal seperti itu yang sudah ada mekanismenya, PR dalam negeri diberesin deh. Dan dengan membereskan PR dalam negeri, maaf ya saya sebut aja programnya MBG lah, Koperasi Desa, dana yang dia dihemat itu bisa diamankan buat mengatasi situasi sekarang. Baik, ada tambahan mungkin Prof terkait dengan langkah awal di tengah situasi ini? Ya, kalau saya melihat langkah awal adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Dan karena kita sudah punya pengalaman beberapa minggu yang lalu begitu ya, sekarang apa yang harus kita lakukan ya, diversifikasi, mendapatkan misalnya BBM, bahan minyak gitu ya, untuk datang ke Indonesia. Kita tentu tidak bisa terpaku pada misalnya Selat Hormuz. Kita bisa mendorong bagaimana negara-negara tidak menjadi patokan tuh harga internasional di Selat Hormuz. Ya, sekarang saya dengar Trump, ya walaupun kita seperti Pak Dubes katakan nggak bisa pegang omongannya juga, katanya akan memaksa di Amerika Serikat harga minyaknya itu tidak mengikuti harga dunia. Nah, kita tidak tahu seberapa ini. Dan karena kita mungkin Amerika sudah menjanjikan bahwa kalau perlu Indonesia bisa beli, ya kita beli. Atau mungkin dari Rusia. Tentu catatannya adalah jangan sampai nanti negara-negara Eropa mempermasalahan kita karena kita beli dari Rusia. Karena
Rusia sedang berperang dengan Ukraina yang dibela oleh Eropa ya, Ukrainanya. Nah, jadi ini semua kita simulasikan ya. Saya setuju dengan Pak Oleh dengan mengatakan semua kita harus berbicara ya. Jangan sampai ada sumbatan-sumbatan ke Bapak Presiden dalam menyampaikan berbagai masukan dan biarkan nanti Bapak Presiden yang menentukan. Betul, komunikasi sebenarnya menjadi kunci ya, bagaimana pemerintah kita lihat serius tidak hanya menyampaikan tapi actionnya juga nyata di lapangan. Nah, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih untuk seluruh diskusi yang sangat menarik dibagikan Pak Dian, Pak Mahfuz, Prof. Hik, dan juga Kang Oleh, dan tadi ada Mbak Ulta ya dari Bakop RI. Salam sehat Bapak-Bapak, dan kita akan lanjutkan kembali berita satu utama. Pemirsa, usai jeda yang satu ini kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetaplah bersama kami.